Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kepada ketua kelas, boleh dipimpin doanya dulu kita sebelum belajar? Semua siap? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, coba Ibu minta semuanya berdiri. Nah, Ibu mau cek dulu kerapian pagi hari ini. Coba yang laki-laki lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang perempuan lihat jilbabnya, adakah rambutnya yang keluar-keluar, ikat pinggangnya dilurusin. Nah, kalau sudah rapi, coba lihat di lingkungan sekitarnya ada sampah nggak? Di bawah meja? Tidak ada? Bersih? Bersih. Oke, mantap. Berarti kelas 9G ini kelasnya kelas yang bersih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelas 9G. Oke, kalau sudah silakan duduk. Nah, sebelumnya Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Mantap. Berarti rajin-rajin ya kelas 9G. Nah, tidak ada yang absen ya? Baik. Coba Ibu minta satu siswa yang perempuan maju ke depan, kita akan menyanyikan lagu Mars Kota Jambi. Boleh? Ayo di sini. Semuanya berdiri. Pusako bertua, itulah negeri Kota Jambi. Oke, silakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang teks deskripsi? Pernah? Nah, Kapan? kelas Ya? berapa? Kapan waktu belajar teks deskripsi? Atau pernah membaca? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira di dalam teks deskripsi itu apa yang kalian ketahui? Ayo, apa Nayaka? Menggambarkan sifat-sifat suatu objek baik itu benda maupun tempat atau sesuatu tertentu. Iya, jadi teks deskripsi itu adalah gambaran terhadap suatu objek tertentu. Nah, sebelum itu Ibu juga pengen bertanya nih sama kalian. Kalau teks deskripsi itu tadi kata Nayaka merupakan gambaran terhadap suatu objek tertentu. Sekarang coba Ibu minta kalian deskripsikan ruang kelas ini. Boleh? Silakan. Jana. Ini memiliki sirkulasi yang baik. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Jana. Tadi udah Nayaka juga. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih. Ini gambar apa? Padamaran. Kue dari tradisional dari mana ya? Dari Provinsi Jambi. Ada yang bisa mendeskripsikan nggak kue yang Ibu pegang ini? Oke, silahkan. Padamaran merupakan Iya, beri tepuk tangan untuk Melani. Nah, berdasarkan teks deskripsi itu, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Oke, Temi. Ide pokok merupakan ide utama atau gagasan utama dalam suatu paragraf. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Temi. Jadi, ide pokok itu adalah gagasan utama atau isi
terhadap fokus pembahasan di dalam sebuah paragraf. Jadi di dalam teks deskripsi kita harus bisa menemukan ide pokok dan ide pendukung. Kalau ide pendukung ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ide pokok tadi kan gagasan utama dalam teks deskripsi, dalam sebuah paragraf. Kalau ide pendukung? Oke, Fadel. Apa Fadel? Ide pendukung adalah ide yang untuk menjelaskan sesuatu atau melengkapkan dari ide pokok. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada. Jadi, ide pendukung ini adalah ide yang memberikan gambaran atau membantu ide gagasan dari ide pokok. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan media pembelajaran di sini. Di sini ada video pembelajaran tentang memahami isi teks deskripsi. Silahkan kalian pahami, kalian lihat di video ini, dan kalian catat hal-hal penting apa yang disampaikan melalui PowerPoint ini, ya. Apa itu teks deskripsi? Nah, jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, baik benda maupun peristiwa secara terperinci. Tujuannya apa? Adalah agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, selain itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks deskripsi. Nah, jadi kalian perlu mengidentifikasi objek apa ya yang akan kita deskripsikan. Kemudian kita harus mendeskripsikan struktur teksnya juga. Jadi, setelah kita menentukan struktur teks, kaidah kebahasaan baru langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi. Nah, di sini identifikasi objek, seperti Ibu sampaikan tadi, menentukan terlebih dahulu objek, kemudian struktur. Nah, di struktur ini ada orientasi, kemudian deskripsi bagian, dan juga penutup. Silakan dicatat. Ini untuk langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi, yaitu kalian menentukan topik, lalu melakukan pengamatan, membuat kerangka teks, lalu kalian menyusun kalimat dengan baik. Nah, sudah dicatat hal-hal pentingnya? Sudah? Nah, setelah kalau sudah dicatat, sebelumnya Ibu sudah memberikan kelompok menjadi 3 kategori di grup WA, sudah kan? Dan dibaca semua kan? Nah, ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 yang sebelah mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Jadi, Ibu menentukan membagi kelompok ini menjadi 3 kategori. Yang pertama, kelompok 1 itu kelompok visual. Nah, kemarin kan Ibu sudah men-share link Google Form. Kalian sudah mengisi. Nah, ternyata kelompok visual Ibu melihat bahwa ada 3 kategori gaya belajar yang berbeda. Visual, mereka lebih suka untuk si visual ya. Tugasnya adalah mereka lebih suka gaya belajar dengan melihat, mencermati, ya kan? Nah, tugasnya nanti adalah kalian menentukan ide pokok berdasarkan teks bacaan bergambar. Nanti Ibu akan kasih ke kelompok 1. Nah, di situ kalian juga membuat mind mapping. Nah, untuk kelompok 2, kelompok auditory, itu adalah kelompok yang gaya belajarnya lebih suka mendengarkan penjelasan atau rekaman, seperti itu. Nah, tugasnya apa? Nanti kalian akan menentukan ide pokok dan ide pendukung, lalu kalian membuat laporan tertulis. Kalian akan mencari ide pokok dan ide pendukung melalui poster. Nah, posternya coba lihat di kelas ini, ada nggak poster tentang destinasi Candi Muaro Jambi? Ada? Kita akan mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung berdasarkan teks deskripsi dengan objek destinasi wisata Jambi. Untuk kelompok 1, teks deskripsinya teks bacaan bergambarnya merupakan teks bacaan yang mendeskripsikan tentang destinasi wisata
Gentala. Tahu Gentala? Sudah pernah ke Gentala Arasi? Pernah. Nah, untuk kelompok 2, kalian akan mengidentifikasi melalui rekaman. Nanti Ibu kasih rekamannya, kalian dengarkan, lalu kalian tentukan ide pokok dan ide pendukungnya apa. Ya, kalian menentukan ide pokok dan ide pendukungnya melalui teks deskripsi tentang destinasi wisata Danau Sipin. Tahu? Sudah pernah ke Danau Sipin? Dan untuk kinestetik tadi kan udah tentang Candi Muaro Jambi. Nah, sampai di sini kira-kira adakah yang mau ditanyakan sebelum Ibu memberikan waktu untuk mengerjakan tugas? Sudah paham? Sudah paham. Sekarang Ibu minta yang depan ngadep ke belakang aja nggak apa-apa untuk membentuk kelompok. Nah, ini ke belakang aja. Nah, silakan diskusikan dengan temannya. Kalau tidak ada yang paham atau masih bingung, tanyakan ke Ibu ya. Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 1. Ini. Iya, berempat semuanya bekerja. Nah, kalau sudah untuk kelompok auditori, rekamannya ada di laptop Ibu ini. Nah, ini untuk kelompok auditori udah ditulis nama dan ininya. Nah, ini adalah rekamannya. Silakan didengarkan, lalu kalian tentukan ide pokoknya ya. Halo teman-teman. Nah, nanti setiap kelompok mempresentasikan Kali ini hasil saya karyanya. akan membacakan nih secara singkat teks Nah, ini deskripsi khusus tentang untuk auditori. Dengeran nggak? Semuanya kedengeran kan? Tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 2. Kalau masih bingung, tanyakan aja. Jadi untuk pengerjaan ini Ibu beri waktu 30 menit. Jangan lupa yang kelompok ini, kelompok 1, mind mappingnya juga dibuat. Iya. Nah, nanti yang mind mappingnya kan ada LKPD-nya di sini. Di belakang sekali kan? Nah, ini ditulis di sini. Gimana? Kelompok 3 ada yang bingung? Paham ya? Iya, tulis itu aja. Nanti setiap kelompok presentasi dan kelompok lain menanggapi. Jadi harus kerja sama.
Apa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ide pendukung itu tidak hanya satu ya, dia bisa 2, bisa 3. Tergantung paragrafnya itu apakah dia sudah menjelaskan suatu gagasan utama. Nah, kalau ada ide pendukungnya lebih dari 1, silakan ditulis aja. Nah, kalau ini ditulisnya di sini, ini enggak. Karena waktu kita hanya 30 menit. Ya. Apa? Itu nilai. Dalam teks itu kan ada nilai-nilai budaya, nilai sosial. Nah, kalian sajikan dalam bentuk mind mapping. Artinya, poin-poin penting itu kalian sajikan secara unik. Ya, kalau ini kan dia ada lokasi nih. Dia menjelaskan tentang lokasi keberadaan apa? Kalian tadi tentang Menara Gentara Arasi. Kelurahan Adat Melayu Pelayangan yang ini. Pernah ke Gentala kan? Pernah berapa kali? Oh, udah tahu. Tapi pernah kan? Perhatikan teksnya dengan cermat. Kelompok kinestetik kalau misalnya ada yang masih perlu dibaca lagi ke posternya nggak apa-apa, maju lagi. Kalau masih ada yang kurang paham. Untuk kelompok 2, boleh diskusinya 2 orang membuat laporan tertulis, 2 orangnya menentukan ide pokok dan ide pendukung, ya. Bisa supaya kerjanya cepat selesai. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo, yang belum. Segera diselesaikan. Yang sudah dibaca kembali jawabannya. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai semua? Sudah nggak? Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, oke, berarti waktunya pengerjaannya udah selesai. Sekarang LKPD-nya ditutup dulu. Nah, sebelum kita presentasi kelompok, nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Coba sekarang angkat tangannya terlebih dahulu, kita ice breaking. Angkat tangannya, digoyang-goyangkan. Sekarang angkat tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Digoyang-goyangkan. Sambil tarik napasnya dalam-dalam. Dari hidung, buang. Tangannya digerakkan semakin cepat, semakin cepat, lebih cepat. Perlahan. Perlahan berhenti. Coba, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
Tepuk 4. Ayo, tepuk 4 gimana? Iya, tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih fokus, ternyata keren-keren anak kelas 9G. Baik. Sudah sekarang saatnya kita presentasi. Ibu akan memberi waktu 5 menit setiap kelompok. Jadi kelompok yang lain nanti menanggapi. Baik. Pertama, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Semua aja yang presentasi, ayo, biar adil. Semi sama Mirza juga maju. Nah, nanti juga gantian baca mempresentasikannya. Suaranya, kuat. Iya, langsung aja ide pokoknya apa. Sana dikena geser. Nah, ya. Suaranya dikerasin sedikit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok berapa gitu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Melani Sordani. Saya Tenia Ramadhani. Saya Denis Asroja, saya Yusuf Fitra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ide pokok paragraf. Pak, Tentang apa dulu? Teks deskripsinya tentang apa? Sebutkan. di sini kami mendapatkan tentang wisata Jambi yaitu Bentala Arasi. Adapun ide pokok dari paragraf pertama yaitu ide pokoknya Menara Bentala Arasi adalah sebuah menara jam yang terletak di Kelurahan Arab Melayu, Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Sekian dari presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nanti bawa dulu. Silakan duduk kelompok 1. Oke. Lanjut. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan semuanya aja maju ya. Suaranya lebih lantang. Nengok. Saya Naya Novianti. Perkenalkan nama saya Zafina Naya Putri. Perkenalkan nama saya Muhammad Adel. Di sini kami akan mempresentasikan ide pokok dan ide pendukung dari wisata Jambi itu dengan Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kinestetik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok itu memberikan tanggapannya terhadap kelompok yang presentasi. Oke? Ibu mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ingin menanggapi kelompok berapa? Bebas.
3 ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, silakan kelompok 1 kalau misalnya. Bagaimana cara mengurutkan mind mapping? Oh, dan meletakkannya. Boleh, silakan dijawab kelompok 1. Iya. Dibuat untuk mind mapping. Itu tadi dari apa, Femi? Berdasarkan gagasan-gagasan utama yang dikumpulkan. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, semua presentasinya hari ini bagus. Mungkin ada kurang dan lebih, kita sama-sama belajar. Baik, sebelum itu Ibu minta kumpulkan LKPD-nya ke depan. Ya, semuanya sudah dikumpulkan. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini tentang teks deskripsi, kira-kira ada yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak? Semi angkat tangan. Silakan, Semi. Apa yang mau Semi tanyakan terkait pembelajaran kita tentang teks deskripsi hari ini? Apa perbedaan dari teks deskripsi sama teks narasi? Oke, pertanyaan yang bagus. Kata Semi, Bu, apa ya bedanya teks deskripsi dan teks narasi? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Tidak. Belum belajar teks narasi? Belum. Baik. Jadi kalau misalnya ditanya tentang apa itu teks, perbedaan teks deskripsi dan teks narasi, jadi sekali lagi Ibu tekankan bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran terhadap suatu objek. Jadi di sini ada objeknya. Apa saja objeknya? Bisa itu benda, bisa itu tempat, kemudian bisa itu nama kota, peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, dan ini secara terperinci. Ingat, kalau teks deskripsi dia terperinci. Sedangkan teks narasi itu merupakan teks yang berisi tentang sebuah pengalaman atau ada cerita di dalam teks tersebut yang berupa cerita kehidupan sehari-hari ataupun pengalaman seseorang. Dan biasanya teks narasi ini lebih kepada jenis teks karangan bebas. Gitu. Sampai di sini sudah paham, Semi, apa itu perbedaan teks deskripsi dan teks narasi? Sebelum itu, Ibu mau bertanya nih tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Kita refleksi sedikit, jangan tegang ya. Nah, kira-kira apakah kalian senang nggak dengan kegiatan belajar hari ini? Senang? Karena kan kita mengelompokkannya tadi berdasarkan gaya belajar. Otomatis kalian lebih leluasa. Jadi kalian kira-kira happy nggak pelajaran hari ini? Happy. Kalau Ibu tanya juga, kira-kira sudah paham nggak tentang teks deskripsi? Paham. Mungkin di sini saja, sampai di sini saja kegiatan pembelajaran hari ini. Kembali Ibu informasikan bahwa untuk kegiatan pertemuan minggu depan itu kita akan masuk kepada materi memahami sudut pandang dalam teks deskripsi. Oke? Baik. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, semoga apa saja yang Ibu sampaikan, apa-apa saja yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya. Ya Rabbal Alamin. Baik, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dan ditutup dengan doa. Sebelumnya Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.